apabila ditanya tentang suatu yang tidak diketahuinya, maka seharusnya berkata la a'lam, jujur mengatakan la a'lam. Ya, jangan tabu untuk mengatakan tidak tahu. Ini yang berat. Bagaimana Allah janjikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu. Kita lanjutkan hadis yang menerangkan tentang hiwar atau percakapan tentang topik Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kemarin kita bahas mudzakarah ya tentang hadis tersebut, dan ada keterangan yang baik sekali dari Syekh Abdul Fattah Abu Budda dalam keterangannya terkait hadis tersebut. Selanjutnya qala wa hadzal qadru min al hadits aslun azimun min usuliddin wa qa'idatun muhimmatun min qawaidil muslimin wa huwa umdatus siddiqin wa bughyatus salikin wa kanzul arifin wa da'dus salihin wa huwa min jawamil kalim allati utiyaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran tentang bagaimana ihsan itu dalam ibadah itu merupakan asal muasal yang begitu luhur, begitu agung dari usuluddin kita, karena merupakan kaidah yang sangat penting dari kaidah-kaidah yang harus diperoleh umat Islam, dan itu merupakan pedoman bagi orang-orang siddiqin dan juga tujuan dari para salikin atau mereka yang menempuh jalur thariqah, dan merupakan juga celengan bagi para ahli ma'rifat kepada Allah dan merupakan kebiasaan orang-orang sholihin. Ini tentang ihsan ya kemarin. Lalu beliau ditanya oleh malaikat Jibril ya. Sebelumnya seorang tadi itu masih disamarkan siapa gerangan, bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni 'anis sa'ah, tolong beritahukan kepadaku tentang kiamat. Maka baginda Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat tersebut lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, di sini ada keterangan lam yakul lastu bi'alama biha minka kama yaqtadihil maqamu zahiran. Nabi menjawabnya itu tidak lastu bi'alama biha minka. Saya tidak lebih tahu daripada engkau tentang hari kiamat tersebut. Kama yaqtadihil maqamu zahiran. Sebagaimana yang dituntut dalam kedudukan hari kiamat secara zahir. Kenapa itu? Liyush'ira bitta'mim. Tujuannya untuk memberikan kesan ini semuanya berlaku untuk umum bagi yang bertanya maupun yang ditanya, tidak ada yang tahu. Jadi bukan hanya yang ditanya, yang bertanya juga tidak tahu. Ta'rifan lis-sami'ina
juga untuk memberitahukan kepada orang yang mendengarkan keterangan tersebut, anna kulla mas'ulin wa kulla sa'ilin an waqti qiyamis sa'ah fahuwa kadzalik, bahwasanya setiap orang yang ditanya maupun setiap orang yang bertanya tentang kapan akan datangnya waktu kiamat tadi itu tidak ada yang mengetahuinya. Jadi dari redaksinya saja luar biasa. Kalau umpamanya ditanya kapan umpamanya kalau kita di sini kapan adanya tsunami gitu, jawabannya itu diplomatis sekali. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak mengungkapkan apa tadi, saya tidak lebih tahu daripada engkau tentang kapan tsunami. Itu posisinya seakan-akan yang bertanya tahu gitu ya. Seakan-akan yang bertanya tahu itu, yang ditanya itu tidak tahu. Tapi begitu cerdasnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya baik, tapi didahulukan yang ditanya itu mal maskul, gitu kan? Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi satu sisi juga sopan sekali ini, kalimat yang sangat sopan sekali. Artinya kita semua sama-sama tidak tahu. Harus jujur berarti kayak. Ya. Dan ini membuktikan bahwasanya satu sisi bahwasanya kalau ini kan soalnya didengar orang banyak nih, para sahabat gitu kan. Kalau jawaban Nabi yang seperti tadi itu ada kesan berarti yang bertanya itu tahu kan. Tapi sekaligus Nabi menegaskan bahwasanya yang ditanya baik yang bertanya tidak tahu tentang hal ini, termasuk yang mendengarkan ini semua. Mengapa? Karena ini perkara yang gaib, yang maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa alimul ghaibi wasyahadah. Wallahu alladzi la ilaha illa hu alimul ghaibi wasyahadati wal rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul Qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Itu tentang asma Allah dan penegasan. Jadi tidak ada yang tahu tentang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fi syarh Sahih Muslim, yustambatu minhu annal alima wal mufti wa ghairahuma idza su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu ayyakul la a'lam. Luar biasa. Ya, bahwasanya dari hadis tersebut diambil kesimpulan bahwasanya seorang alim, seorang yang tahu, maksudnya bukan sekedar tahu ya, alim di sini betul-betul menguasai tentang suatu hal, tentang ilmu tentunya, juga seorang mufti yang biasa ditanya oleh umat, dan selain itu ya guru juga termasuk, ya orang tua termasuk, ya, kakak, saudara dan sebagainya. Itu apabila ditanya tentang suatu yang tidak diketahuinya, maka seharusnya berkata la a'lam, jujur mengatakan la a'lam. Ya, jangan tabu untuk mengatakan tidak tahu. Ini yang berat ini. Karena apa? Karena ego setiap individu itu pasti merasa kalau ditanya terus tidak tahu itu, ini nanti akan merasa waduh jatuh dong. Iya. Waduh, saya nantinya tidak dihormati lagi, saya tidak dipercaya lagi,
saya tidak dihormati lagi dong, gitu kan? Bagian Kalau ujub saya juga tidak, ya, bagian ujub juga. iya. Satu itu, dan yang kedua ujub juga nantinya. Wah, saya harus tahu aja lah. Udah terlanjur Mister Now, anything now gitu ya. Ini bahaya ini penyakit. Ya, jadi kita teringat Imam Malik radhiyallahu anhu, itu imam yang mendirikan mazhab Al-Maliki ya. Ditanya kurang lebih 40 pertanyaan, yang dijawab hanya 37-nya itu banyak mengatakan saya belum tahu, saya akan cari dulu jawabannya. Ya, bayangkan seorang mujtahid sebesar Imam Malik bin Anas ya. Malik bin Anas itu di Madinah, ahlul hadis, dihadapkan dengan sekian puluh pertanyaan, lebih banyak yang tidak tahunya daripada yang tahunya, dan itu tidak menggugurkan kedudukan beliau, tidak mengecilkan penghormatan orang ya. Jadi ini budaya yang harus kita ikuti. La a'lam wa anna dzalika la yanqusuhu. Dengan jawaban la a'lam itu tidak akan mengurangi sedikit pun apanya? Ya segala sesuatunya. Bal yustadallu bihi ala wara'ihi wa taqwahu wa wuquri ilmihi. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dengan keterus-terangan menyatakan ketidaktahuannya tersebut, itu yustadallu bihi ala war, ini menandakan bahwa seseorang yang mengakui itu sangat memegang sifat kehati-hatian, wara ya, kehati-hatian, wa taqwahu, juga ketakwaannya. Takwa di sini kan sangat takut apabila terjerumus di dalam kezoliman atau kejahilan dan sebagainya. Wa wukuri ilmihi, wufur, bukan wukur ya, wufur ala kasrati ilmihi, begitu derasnya, banyaknya pengetahuan yang dimilikinya. Inilah mental yang sudah banyak hilang di zaman sekarang ini. Banyak kesombongan yang ya, sekarang ini baru tahu satu, menerangkan 1000. Baru baca dalil di kalender langsung ceramah. Ditanya dalil dari mana? Dari kalender bacanya. Kan di kalender biasa ada banyak. Ada ayat, ada hadis, dibaca itu. Wah, itu nanti saya ceramahkan ini. Aduh ya, dari TikTok banyak tuh. Sekarang di medsos itu kan. Iya. Nah, seperti itu ya. Satu sisi sebetulnya untuk kita menghargailah semangat ininya, tetapi harus dibarengi dengan ngaji, dengan menggali ilmu, apalagi terutama yang bersanad. Jadi sanadnya bukan dari kalender gitu kan. Ya, sanadnya harus dari guru, belajar dengan ya semangat balighu anni walau ayah, ya betul, tapi porsinya harus disesuaikan lah ya.